Salam, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, hari Rabu 29 Juni 2022, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Corvinus Wahyu Nugroho dari Gereja Kristen Jawa Sitomulyo, Jalan Perang Tritis, kilometer 21 Bantul, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah masyarakat Allah yang baru. Berdasarkan bacaan dari Efesus pasal yang kedua, secara khusus ayat yang ke-15. Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan dengan merendahkan hati di hadapan Allah. Bersama kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Dan hamba-Mu yang terbatas dalam segala hal, kiranya Engkau pakai menjadi jalan berkat bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, mengakarkan di dalam kehidupan kami dan memperlakukan firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Efesus 2, secara khusus ayat yang ke-15 menjadi dasar perenungan kita saat ini, yang demikian firman-Nya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Demikian bacaan firman Tuhan dari Surat Efesus pasal yang kedua, secara khusus ayat yang ke-15. Satu firman Tuhan yang mungkin sudah sering kita terima, kita baca, kita renungkan bersama. Namun kembali saya ingin mengajak Ibu Bapak, Saudara, pendengar Petra FM yang dikasihi oleh Tuhan untuk bersama merenungkannya. Dengan tema masyarakat Allah yang baru. Dengar Petra yang dikasih oleh Tuhan, hukum Taurat itu bersifat kudus dan baik. Namun hukum itu tidak dapat menyelamatkan manusia. Itu catatan kita bersama. Jadi hukum Taurat itu sifatnya memang kudus dan baik, namun hukum itu tidak dapat menyelamatkan manusia. Hukum Taurat itu hanya dapat menunjukkan betapa berdosanya manusia itu. Jadi melalui hukum itu kita jadi tahu, karena ketidakmampuan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah atau apa yang menjadi hukum Allah itu di dalam kehidupan kita, maka kita merasa betapa berdosanya kita sebagai manusia. Roma pasal yang ketiga, secara khusus ayat yang ke-20, demikian juga dengan Roma 7 ayat 7 sampai 12, di dalam Galatia pasal 3 ayat 12 sampai yang ke-14 menyatakan demikian secara jelas kepada kita. Jadi hukum Taurat tidak mampu, tak satu pun di antara kita mampu melakukannya dalam kehidupan. Nah, lalu dari firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, melalui Yesus Kristus atau di dalam kematian Yesus Kristus sebagai manusia, dinyatakan kematiannya itu membatalkan hukum Taurat. Apa artinya? Artinya jika manusia lain tidak bisa melakukan secara sempurna hukum Taurat seperti yang terungkap di depan tadi, maka manusia Yesus dapat melakukan hukum itu secara sempurna. Satu-satunya manusia yang mampu melakukan hukum Taurat secara sempurna adalah manusia Yesus. Maka manusia Yesus dapat melakukan hukum itu secara sempurna, dan dengan demikian jika hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan kita, sekalipun kita mungkin melakukannya, dan apa yang kita lakukan tidak sempurna, maka di dalam Yesus ada keselamatan. Jadi nggak mampu melakukan hukum Taurat, nggak selamat
karena memang hukum Taurat juga tidak menyelamatkan, tapi mampu melakukan hukum Taurat dalam manusia Yesus, itu berarti juga mampu memberikan keselamatan bagi kita. Nah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dimampukan untuk menjadi manusia baru. Damai sejahtera Allah dinyatakan bagi setiap kita. Posisi atau status kehidupan setiap pribadi orang percaya oleh penulis surat Efesus ditegaskan ada pada posisi itu. Jadi telah menjadi manusia baru, telah ada di dalam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Karenanya setiap kita kemudian terpanggil untuk menciptakan manusia baru itu atau untuk mengadakan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Panggilan itulah yang kemudian memanggil setiap kita untuk bagaimana kehidupan kita itu mampu menciptakan manusia baru dan mampu mendatangkan atau mengadakan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tentu, sebagaimana kita tidak mampu melakukan hukum Taurat secara sempurna di dalam kehidupan kita, panggilan ini pun juga tak akan mampu untuk kita lakukan secara sempurna, tetapi di dalam dan bersamanya kita akan dimampukan menjadi masyarakat Allah yang baru, menjadi komunitas masyarakat Allah yang baru, yang terpanggil dan melakukan panggilan bagaimana menciptakan manusia baru dan mendatangkan atau mengadakan damai sejahtera itu di dalam hidup dan kehidupan kita. Tentu ini akan mampukan setiap kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan memampukan kita, memberkati kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya ini di dalam hidup dan kehidupan kita. Demikian Ambon Pagi pada pagi hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya, dan setiap kita kiranya dimampukan untuk menerima hikmat yang dari Tuhan, kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan untuk kita lewati hari-hari anugerah Tuhan di hari pemberian Tuhan hari ini. Saya Pendeta Corvinus Wahyu Nugroho dari Gereja Kristen Jawa Sidomulyo mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain. Hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.